Gaji pas-pasan, biaya hidup makin naik, terus sekarang pajak jadi 12%. Duh, rasanya kayak hidup ini makin nggak ada jedanya ya. Berasa kian terpuruk. Wede, panas amat sama pemerintah. Tapi tenang dulu, tarik napas dalam-dalam. Sekarang waktunya kita nggak cuma ngeluh, tapi cari solusi yang real untuk hadapi tantangan ini. Ada yang nanya tadi, apa tanggapan gue terhadap PPN 12%? Jadi gue jawab di sini. Kalian jangan fokus akan apapun yang kalian nggak bisa kontrol. Setuju. PPN mau naik sampai 20% itu bukan hal yang saya bisa kontrol. Dan itu nggak akan berdampak ke hidup kita in anyway, bro. Ya. Karena kita fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Nggak usah jadi tukang kritik. Kerja Ya. aja. Ya. Kalian kerja keras, kalian kerja yang cerdas, ya kan. Kerja yang ikhlas juga. Siap? Let's go. Disclaimer. Video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan motivasi, bukan promosi atau ajakan menjual atau membeli aset tertentu. Semua keputusan keuangan adalah tanggung jawab pribadi. Satu, realitas ekonomi yang harus kita hadapi. Kita semua tahu naiknya PPN 12% ini bakal berpengaruh langsung ke kantong kita. Artinya, barang dan jasa makin mahal, uang belanja makin ketat, tabungan makin tipis kalau nggak hati-hati. Tapi, apa kita mau terus-terusan menyalahkan pemerintah? Protes? Ya boleh, tapi nggak cukup. Sekarang saatnya kita beralih fokus ke sesuatu yang bisa benar-benar kita kontrol. Kebiasaan dan keputusan finansial kita sendiri. 2. Langkah bijak hadapi tantangan. Ayo kita breakdown. Gimana caranya kita bisa tetap maju meskipun situasinya makin sulit? 1. Atur skala prioritas kebutuhan. Stop belanja impulsif yang cuman karena lihat konten unboxing di TikTok. Intinya kurangin semua pengeluaran yang bukan kebutuhan dan review lagi setiap kebutuhan yang bisa kita belanjakan. Coba timbang-timbang lagi. Kalau bukan kebutuhan yang bersifat mendesak sekali, mungkin bisa dialokasi ke pengeluaran bulanan selanjutnya, sampai jadi kebutuhan mendesak. 2. Bangun kebiasaan menabung and investasi. Mulai dari yang kecil nggak masalah. Nabung Rp10.000 sehari pun, lama-lama jadi bukit. Pahami peluang investasi jangka panjang. Dari emas digital, reksadana, sampai aset kripto seperti Bitcoin, yang belakangan jadi pilihan banyak investor sukses. 3. Belajar dari investor yang sudah berhasil. Nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan baru, mungkin biaya hidup naik. Tapi kan ini sebenarnya regardless of ada atau tidaknya kebijakan, ini akan naik terus bro, karena ada namanya inflasi. Gue paham banyak yang punya concern terhadap ketidakpastian pekerjaan, karena mereka mungkin masih punya cicilan sampai sekarang dan bingung mereka, step by stepnya tuh apa. Kalian harus punya fondasi dulu, at least dana cadangan ya teman-teman. Ya. Misalnya gajinya 10 juta, kalian mesti minimal punya 30 juta yang dicadang. Nggak diinvestasi, dicadang dulu. Ya. Biaya hidup naik, pekerjaan nggak pasti ya bro ya. Yes. Jadi ketika nanti kalian kemungkinan ada di PHK atau apa, kalian nggak pusing gitu, waduh ini harus kayak gimana. Sisihkan dulu bro, 10-15% minimal banget. Gue pas nggak punya duit jujur ya bro, gue nabung tuh 90% dulu. Uang gue itu udah miliaran tapi gue masih naik motor. Gue tabung 90% dari uang gue karena gue tahu future value of money, time value of money. Uang tuh selalu lebih berharga sekarang dibanding berharga di masa depan. Jadi setuju. kalian harus nabung sebanyak-banyaknya sekarang. Tapi untuk yang baru mulai, gue paham kalian punya cicilan, punya tanggungan ya bro ya. Ada yang mungkin baru menikah, baru habis tabungannya. Jadi harus punya dulu nih dana darurat at least 3-6 bulan. Nah dari situ sisihin tuh. Invest di mana? Sabar dulu. Kalian invest yang aman dulu, misalnya Bitcoin dulu gitu. Jangan langsung main kayak yang aneh-aneh. Ketika dananya tadi 1 juta per bulan, oke, dari tabung selama mungkin 12 bulan ngikutin borong Bitcoin, hasilnya udah jadi puluhan juta nih bro. Nah bolehlah tuh, 2 juta masukin di mana, 1 juta masukin di mana. Tapi kalian udah punya capital nih. Jadi mainnya seperti itu, jangan tiba-tiba belum nggak ada angin, nggak ada hujan, dan daruratnya dihajar. Harusnya kalian masuknya cuma 1 juta kalau kemampuan finansialnya gaji 10 juta sebulan, ya kan? Ya setuju. Masuknya cuma 1 juta, jadi turun ke 500.000, portonya masih 50 juta. Iya, tapi kalau naik 8 kali. Tapi kalau naik 8 kali jadi 8 juta uang tambahan. Iya. 1 juta jadi 8 juta. Tapi kalau naik berkali-kali lagi, jadi 1 juta jadi 30 juta. Iya. Oh, rezeki tambahan. Disyukuri gitu. Bitcoin jadi contoh, aset masa depan yang dipercaya bisa menjaga nilai uang kamu dalam jangka panjang. Tapi ingat, investasi selalu punya risiko. Jadi, pastikan kamu belajar dan memahami dulu sebelum melangkah. Mulai sekarang.
Atur pengeluaran. Cari cara untuk tambah penghasilan, bahkan dari hal kecil seperti jualan online. Dan yang paling penting, investasi pada diri sendiri dan aset masa depan. Bijakers, gimana pendapat kamu soal kenaikan PPN 12% ini? Apa langkah pertama yang bakal kamu ambil supaya bisa tetap maju? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Rupiah Bijak, dan share ke teman-teman kamu. Yuk, bareng-bareng kita bangun kebiasaan finansial yang cerdas untuk masa depan lebih cerah.